Hello everyone, my name is Rizka Fauzia with registration number 33210087, and now I would like to do the final project for sociolinguistic. So with this video, I would like to do the topic of language change and register. Jadi untuk project ini saya akan membahas mengenai perubahan bahasa dan juga register. What is language change? It is the process through which language transform over time. It involves change in phonetic, grammar, vocabulary, and semantic. Jadi, apa itu language change atau perubahan bahasa? Yaitu proses di mana bahasa berubah seiring dengan berjalannya waktu. Perubahan ini termasuk dalam fonetik, grammar, vocabulary atau kosakata, dan juga semantiknya. The factor that influencing language change is social factor like migration, social integration, education, and then technological advancement like internet and social media, new inventions, cultural interaction like trade, colonization, cultural exchange, like this. So, uh, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi dari perubahan bahasa itu sendiri yaitu ada dari faktor sosial, yaitu seperti uh, migrasi, integrasi sosial, dan juga pendidikan. Lalu juga dipengaruhi dengan yang namanya kemajuan teknologi. Jadi seperti internet dan media sosial, lalu ada penemuan-penemuan baru dalam bidang teknologi seperti itu. Lalu dipengaruhi juga dengan yang namanya uh, interaksi budaya, yaitu interaksi antara seperti perdagangan, kolonisasi, lalu pertukaran budaya seperti itu. The major types of language change. Uh, it is phonological change, like sound shift, and then the morphological change, like change in word structure, syntactic change, like change in the sentence of structure, lexical change, addition of new word borrowing from other language. And then the last one is semantic change, shift in word meaning over time. So, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi dari perubahan bahasa itu sendiri, yaitu dari phonological, perubahan fonologi, yaitu perubahan bunyi seperti grid vowel shift. Lalu setelah itu ada morphological, perubahan morfologis, yaitu perubahan dalam struktur kata, contohnya bahasa Inggris kuno ke bahasa Inggris modern begitu. Lalu ada juga dari sintaktik, perubahan sintaktik, yaitu perubahan dari struktur kalimat itu sendiri. Lalu ada lexical change, yaitu kosakata baru dan juga kosakata yang dipinjam dari bahasa lain. Lalu terakhir ada perubahan semantik, yaitu perubahan makna dari kata itu sendiri seiring berjalannya waktu. And then consequence of language change. Jadi konsekuensi dari perubahan bahasa, yaitu linguistic diversity, emergence of dialect and new language, communication barriers, general gaps in language use, cultural identity, language as a marker of cultural identity. Jadi konsekuensi dari perubahan bahasa itu sendiri itu bisa jadi karena keragaman dari linguistik, yaitu munculnya dialek dan bahasa baru contohnya. Lalu dari hambatan komunikasi, karena adanya kesenjangan gap antar generasi. Lalu terakhir di identitas budaya, yaitu bahasa sebagai penanda dari identitas budaya itu sendiri.
Lalu jadi kesimpulannya itu language change is a natural and ongoing process. Jadi perubahan bahasa itu adalah natural dan itu akan terus terjadi. Influenced by social, technological, and cultural factor. Dia jadi dipengaruhi oleh sosial, teknologi, dan faktor budaya. Understanding language change helps in comprehending historical and contemporary linguistic diversity. Jadi, memahami perubahan bahasa itu sendiri membantu kita untuk lebih memahami uh, yang namanya sejarah dan juga peradaban dan juga keberagaman dari linguistik. And then we are going to talk about register. What is register? It is a variety of language used in a particular social setting or for a particular purpose. It is reflects formality, context, and audience. Jadi apa itu register? Register itu adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi sosial tertentu atau untuk tujuan tertentu begitu. Lalu ini juga mencerminkan formalitas, konteks, dan audiens. Three main types of register. It is a formal register. It's used in official or serious situation like academic, speech, and writing. And then there is the informal register. It is a casual or family language like conversation with friends and other. And then the last one is technical register. It is special language for specific field like medical, legal, jargon like this. So, jadi ada tiga tipe utama dari register itu sendiri, yaitu yang pertama formal register. Ini yang digunakan dalam situasi yang serius dan juga formal gitu. Lalu nomor 2 itu ada informal register, yaitu dia digunakan secara akrab atau santai bahasanya. Contohnya adalah percakapan dengan teman. Lalu ada technical register, ini adalah spesial bahasa khusus di bidang tertentu seperti di bidang medis, di bidang hukum, seperti itu. The factors in that influencing register. It is field. The subject matter or topic of communication. Tenor, the relationship between participants. Mode, the channel of communication like spoken, written, or digital. Jadi, faktor-faktor yang mempengaruhi register itu sendiri ada dari bidang khusus, yaitu subjek atau topik komunikasinya, tenor, hubungan antara pesertanya, mode atau modus itu yaitu saluran komunikasi itu sendiri, misalnya lisan, tulisan, ataupun digital begitu. Register in action. It is a formal, informal, and technical, and it is jadi aksi atau praktek dalam register itu sendiri ada yang formal, informal, dan technical. Berikut adalah contohnya. Untuk formal seperti good evening ladies and gentlemen, itu merupakan sapaan yang formal. Lalu informal seperti hey what's up, itu biasanya kita gunakan dengan teman kita. Lalu ada technical, the patient exhibits symptom of myocardial infarction. Jadi memang menggunakan bahasa-bahasa khusus. Di sini contohnya adalah bahasa medis itu sendiri begitu. Understanding, and then the next is understanding the difference of register versus dialect. Register is variation based on context and purposes. Meanwhile, dialect is variation based on geographic or social group. Jadi perbedaannya yaitu register itu dia kalau untuk register itu sendiri, jadi variasinya berdasarkan konteks dan tujuannya.
Sedangkan untuk dialek itu variasinya itu berdasarkan dari geografis atau sosial group. Pentingnya register, importance of register, ensure appropriate communication in change, clarity and effectiveness, reflect social identity and cultural norms. Jadi itu adalah memastikan komunikasi yang sesuai, lalu meningkatkan kejelasan dan efektivitas, lalu terakhir adalah mencerminkan identitas sosial dan norma budaya. Jadi kesimpulannya, perubahan register varies by context, audience, and purposes. Register bervariasi berdasarkan konteks, audiens, dan tujuannya. Lalu, understanding register is crucial for effective communication. Memahami register itu penting untuk efektivitas dalam berkomunikasi. Sociolinguistic explores the role of register in social interaction. Sosiolinguistik mengeksplorasi peran register dalam interaksi sosial. So, that is all my presentation for final project. Thank you for your attention. Thank you so much.